Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Al-Muntaqo yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, izinkan saya Fathia Nur Azizah sebagai moderator pada kelompok kami untuk memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Fathia Nur Azizah, yang kedua ada Mbak Febriantari Larasati, yang ketiga ada Mbak Fitriana Nuraini, dan yang keempat ada Mbak Ika Novitasari, serta ada Mbak Indah Sriwasani. Baik, langsung saja kami mendapatkan kasus atau case tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sudah kemerdekaan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fathia. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pendidikan pada masa Belanda. Di mana pendidikan pada masa Belanda dahulu untuk sekolah pertamanya di Ambon di mana didirikan oleh Verenigde Activians Compagnie atau biasa kita sebut dengan VOC pada tahun 1607. Nah, pembelajaran yang didirikan pada saat itu atau pembelajaran yang diberikan pada saat pada masa Belanda yaitu membaca, menulis, dan berhitung, sehingga murid atau peserta didik pada saat itu hanya diberikan materi terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian di sini guru atau pendidiknya berasal dari Belanda sendiri, dan di sini juga sudah mendapatkan upah dari Belanda, sehingga dari zaman dahulu juga sudah ada timbal balik antara pendidik mana sudah diberikan feedback oleh pemerintah Belanda. Kemudian untuk pendidikan yang dilakukan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Indonesia, bangsa Belanda. Maksud dari sini bahwa pendidikan pada zaman dahulu pada zaman kolonial Belanda itu secara turun-temurun ini selalu diberikan untuk zaman berikutnya, supaya dari zaman Belanda terus ke zaman berikutnya itu saling keterkaitan. Nah, bisa dikatakan bahwa pendidikan pada masa Belanda ini sebagai fondasi utama dalam pendidikan di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan pada masa Belanda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Fathia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kemudian selanjutnya adalah pada pendidikan pada masa Jepang yang akan disampaikan oleh Mbak Indah. Saya dulu ya Mbak ya. Iya. Oh iya, Laras, mohon maaf ya Mbak. Ya, terima kasih waktunya Mbak Fathia. Saya akan melanjutkan dari apa yang dipaparkan Mbak Fitri tadi. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan pada masa Jepang. Poin pertama yaitu Jepang memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk berperang. Nah, pada zaman dahulu tujuan pendidikan pada masa Jepang yaitu untuk menyediakan tenaga-tenaga romusa atau tenaga-tenaga cuma-cuma dan juga prajurit-prajurit perang untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang sendiri. Jadi pendidikan Jepang itu menguntungkan untuk rakyat Jepang sendiri. Poin yang kedua yaitu masyarakat diajarkan bergotong royong untuk membangun pertahanan untuk perang Jepang. Selanjutnya yang ketiga yaitu masyarakat juga diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam untuk bahan pangan perang. Jadi, maka dari itu, pendidikan pada masa Jepang itu pelajar-pelajar saat bersekolah itu diharuskan untuk latihan fisik, latihan kemiliteran dan lain sebagainya seperti itu. Adapun sisi positif yang dapat diambil yaitu pendidikan untuk bertahan dari peperangan yang dapat terjadi kapanpun, dari pendidikan yang telah diberikan oleh negara yang pernah menjajah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diberikan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara sendiri. Ya, itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Mbak Fathia. Baik, terima kasih
kasih Mbak Lara. Selanjutnya adalah pendidikan setelah kemerdekaan. Monggo, silahkan. Terima kasih Mbak Fatia. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan setelah kemerdekaan, di mana pendidikan fokus utama pendidikan nasional yaitu ketika Indonesia lepas dari penjajah, yaitu untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Adapun tujuannya yaitu dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Yang poin selanjutnya yaitu pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan di era ini bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda. Nah, di mana pendidikan setelah kemerdekaan ini itu merupakan salah satu kemajuan untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Fatia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya adalah pemaparan materi pada pendidikan abad 21 yang akan disampaikan oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Terima kasih Mbak Fatia. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan di Indonesia pada era pendidikan abad 21. Poin pertama yaitu keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0, yang mana pada abad 21 menjadi abad keterbukaan atau abad globalisasi. Karena pada abad ini Indonesia memasuki dan sedang berjalan pada era revolusi industri 4.0, sehingga pendidikan sebagai tempat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk peradaban adalah agen perubahan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang baik perlu dipersiapkan untuk mengubah generasi sesuai dengan era sekarang ini. Kemudian, poin nomor 2, pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada penerapan kebudayaan lagi, tetapi sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran adalah teknologi. Sehingga pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta kolaborasi. Jadi, pendidikan abad 21 ini menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Fatia. Baik, terima kasih Mbak. Itulah pemaparan tentang apa yang membelenggu pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan abad 20. Untuk secara umum, sebelum kemerdekaan adalah lebih fokus pada satu aspek saja, yaitu intelektualitas seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik agar bisa melepaskan belenggu tersebut? Nah, di sini kelompok kami berpedoman pada pandangan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 2013, beliau menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, kita harus yang pertama memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Selanjutnya, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, namun pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi murid. Kemudian, pendidik mampu membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya. Nah, selain itu, kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa memiliki mindset Among. Jadi kita mengimplementasikan konsep Among oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep Among itu tidak hanya tentang membimbing dan juga menemani anak belajar, tapi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu juga menerapkan mindset Among terlebih dahulu sebelum menerapkannya dalam pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bersama,
ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan bagi teladan mengenai budi pekerti, akhlak seperti itu. Dan ing madya mangun karso di tengah membangun kehendak, artinya sebagai guru ayo kita memberikan semangat pada anak didik kita untuk berkarya, berkreasi dan sebagainya. Nah kemudian Tutwuli Handayani di belakang memberi dorongan. Itulah yang beberapa praktik baik atau model pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk membebaskan dari belenggu belajar yang belum maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator sekaligus menutup pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.